Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi sebuah ketegangan antara blok Barat dan blok Timur yang kemudian memicu sebuah perang baru. Perang apakah itu? Life could be a dream, life could be a dream. Halo anak-anak semuanya, kali ini kita akan bahas tentang Perang Dingin. Ya, Perang Dingin ini bukan perang yang menggunakan es ya, atau perangnya di kutub. Ya, itu salah. Tetapi Perang Dingin itu adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan konflik antara blok Barat dan blok Timur yang memiliki tujuan memperebutkan pengaruh antara Amerika Serikat dengan pahamnya liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet ya bagian dari blok Timur yang memiliki paham sosialis komunisme. Itu ya, untuk blok Barat tadi itu ada Amerika Serikat, sedangkan untuk blok Timur ada Uni Soviet dengan pahamnya masing-masing. Amerika Serikat dengan paham liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet ada paham sosialis komunis. Nah, pertanyaannya, gimana sih kok kedua negara yang dulunya bersekutu menjadi satu kelompok dalam Perang Dunia Kedua, tetapi pada akhirnya menjadi perpecahan ya, berantem antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ternyata sebab perangnya itu adalah karena antara blok Barat dan blok Timur itu saling berebut untuk menjadi sebuah negara yang terkuat di dunia. Kedua negara ini, Amerika dengan Uni Soviet, memiliki keinginan untuk menjadi negara adik kuasa. Ya, disebut sebagai negara adik kuasa ini tentunya bukan dua negara tetapi hanya satu negara. Sehingga Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan suatu persaingan yang ketat. Nah, persaingan ini disebutlah sebagai Perang Dingin. Nah, gimana sih terjadinya perang saat itu? Yang pertama, mereka saling bersaing untuk menanamkan pengaruh ke dunia. Ya, untuk menanamkan pengaruh ke dunia tentunya dimulai dari pahamnya masing-masing antara blok Barat dan blok Timur. Ya, blok Barat memiliki paham yang berbeda dengan blok Timur. Nah, dua ideologi yang berbeda ini dan saling bertolak belakang akhirnya menimbulkan persaingan. Ya, yang mana Amerika harus mendapat pengaruh terhadap negara yang menurutnya pro, ya, yang mendukung negara Amerika Serikat. Begitu pula dengan Uni Soviet, terus mencari negara-negara yang mendukungnya. Lalu, apakah mereka meluncurkan pertempuran di sebuah medan perang, seperti yang terjadi pada Perang Dunia Kedua? Nah, tentu jawabannya tidak. Tetapi mereka perangnya tidak secara langsung dengan kontak fisik, tapi dengan adanya yang namanya persaingan. Nah, untuk persaingan yang pertama antara blok Barat dan blok Timur, di sini kalian bisa perhatikan mereka membentuk yang namanya Fakta Pertahanan Militer. Nah, untuk blok Barat mereka membentuk ini ya, yang pertama ada SEATO, tujuannya membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Lalu anggota di dalamnya ada Amerika Serikat, ada Inggris, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. Selanjutnya, setelah SEATO ini bubar tahun 1975, lalu dibentuk yang namanya NATO. Nah, untuk NATO ini adalah negara gabungan yang berada di wilayah Atlantik Utara yang memberi dukungan terhadap Amerika. Ini tujuannya sama, membendung pengaruh komunis. Lalu yang ketiga ada CENTO. Ya, tujuannya sama juga, membendung pengaruh komunis di wilayah Timur Tengah. Ada untuk anggotanya di sini ada Amerika Serikat, ada Inggris, Iran, Irak, Turki, dan Pakistan. Nah, yang terakhir ada ANSUS ya. ANSUS di sini pada tahun 1951. Tujuannya sama juga, tetapi untuk wilayah Oseania. Nah, itu adalah Fakta Pertahanan Militer dari blok Barat. Kemudian, untuk blok Timur ada yang namanya Fakta Warsawa tahun 1955. Tujuannya menandingi
NATO tadi. Ya, ini untuk membendung pengaruh-pengaruh dari blok barat. Anggota di dalamnya ada Mongolia, Polandia, sampai ke wilayah Jerman Timur. Nah, yang kedua, ya, fakta pertahanan militer dari blok timur ini, yang kedua ada Kominform, yang tujuannya adalah wadah kerjasama antara partai-partai komunis di Eropa, ya, yang pusatnya ada di Yugoslavia dengan Beograd. Yang berikutnya kita akan membahas bagaimana persaingan dalam bidang ekonomi. Untuk blok barat, di sini mereka memperluaskan yang namanya ada doktrin Truman dengan Marshall Plan. Nah, untuk doktrin Truman di sini, di mana Amerika menawarkan program ekonomi kepada Yunani dan Turki, yaitu tahun 1947. Lalu yang kedua ada yang namanya Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi dari Amerika kepada Eropa. Selanjutnya ada blok timur. Nah, untuk blok timur di sini mereka memperluaskan pengaruh dengan membentuk yang namanya doktrin Brezhnev. Nah, untuk doktrin ini adalah pembatasan anggota Pakta Warsawa yang tadi, yang sudah Ibu bahas tadi ya. Lalu yang kedua ada Molotov Plan, ya, tahun 1949, di mana negara komunis dilarang menerima bantuan dari negara barat. Nah, yang terakhir, mereka juga mempunyai misi saling memata-matai dengan membentuk yang namanya organisasi spionase atau organisasi intelijen. Nah, untuk blok barat ada CIA, tahun berdirinya 1947. Lalu untuk blok barat ada yang namanya KGB, yaitu berdiri tahun 1951. Nah, kedua negara ini masing-masing saling mengintai. Seperti Amerika mengintai apa sih kelemahan dari Uni Soviet, begitupun sebaliknya. Uni Soviet mengintai atau mencari kelemahan dari Amerika. Nah, yang terakhir kita akan bahas bagaimana akibat dari Perang Dingin. Nah, untuk akibatnya di sini dimulai dari bidang politik, ada bidang ekonomi, bidang militer, dan yang terakhir adalah bidang ruang angkasa. Untuk bidang politik, di mana Amerika dan Uni Soviet ini saling berusaha untuk merebut pengaruh kepada negara-negara lain, terutama dalam segi paham, di mana Amerika Serikat tadi menerapkan yang namanya paham liberal atau kapitalis, sedangkan Uni Soviet ada sosialis atau sosialisme dan komunisme. Nah, selanjutnya untuk bidang ekonomi, Amerika dan Uni Soviet ini berusaha untuk memberikan bantuan, ya, tadi sudah Ibu bahas, atau memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang menjadi sasarannya, yang memberi dukungan, baik memberi dukungan terhadap blok barat maupun terhadap blok timur. Nah, Amerika yang menjadi bagian negara kaya banyak memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara Eropa bagian barat yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya bidang militer. Nah, di sini munculnya sistem aliansi atau fakta pertahanan. Sebenarnya ini sudah dibahas tadi, ada mulai dari Shinto, kemudian sampai ke Seato tadi. Ya. Nah, Ibu tidak memperjelaskan lagi karena ini sudah Ibu jelaskan di bagian kedua tadi tentang bagaimana fakta pertahanan dari kedua negara antara blok barat dengan blok timur. Oke, sudah jelas ya bagaimana sejarah terjadinya Perang Dingin. Ya, Perang Dingin itu adalah perang atau konflik yang terjadi antara blok barat dengan blok timur. Kalau blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Lalu bagaimana ya akhir dari Perang Dingin ini? Nah, kita akan pelajari di video berikutnya. Oke, Ibu tutup hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.